Halo Sobat Sejarah. Di balik lembaran sejarah Nusantara, ada sebuah kerajaan yang menjadi cikal bakal peradaban di tanah Jawa. Kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu bijaksana, dikenal dengan keadilan dan kebijaksanaannya. Itulah Kerajaan Kalingga, salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang pernah berjaya pada abad ke-7 Masehi. Tak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan, Kalingga juga menjadi tempat berkembangnya budaya dan agama Hindu-Buddha. Jejak kejayaannya masih dapat kita lihat hingga kini, melalui prasasti, candi, dan situs bersejarah yang tersebar di Jawa Tengah. Lalu, bagaimana kisah lengkap Kerajaan Kalingga? Apa saja peninggalan yang menjadi bukti kejayaannya? Simak selengkapnya hanya di Jejak Kerajaan Nusantara. Di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa, tersimpan bukti-bukti sejarah yang menggambarkan kebesaran sebuah kerajaan yang pernah berpengaruh di Nusantara, yaitu Kerajaan Kalingga. Keberadaan kerajaan ini diyakini menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan peradaban Hindu-Buddha di Indonesia pada era klasik. Meskipun hingga kini masih banyak aspek sejarahnya yang menjadi bahan penelitian, jejak kejayaan Kalingga tetap menarik perhatian para sejarawan. Dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya seperti Majapahit dan Sriwijaya, nama Kalingga memang tidak begitu terkenal. Namun, kerajaan ini memiliki peranan krusial dalam pembentukan struktur sosial dan budaya di wilayah Nusantara. Kejayaan Kalingga semakin menonjol ketika diperintah oleh seorang ratu yang terkenal dengan kepemimpinan bijaksananya. Kerajaan Kalingga, yang dalam berbagai catatan sejarah juga dikenal sebagai Holing atau Holing, diperkirakan muncul sekitar abad ke-5 Masehi. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Kalingga merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berkembang di pesisir utara Jawa Tengah. Walaupun belum ditemukan bukti konkret mengenai siapa yang mendirikannya, beberapa teori menyebutkan bahwa Dapunta Shailendra, tokoh dari dinasti Shailendra, kemungkinan menjadi pendiri kerajaan ini. Jika melihat konteks sejarah, Kalingga berkembang dalam periode yang hampir bersamaan dengan kemunculan beberapa kerajaan lain di Nusantara, seperti Kedatuan Sriwijaya, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Galuh pada abad ke-6 Masehi. Hubungan antara Kalingga dan kerajaan-kerajaan lain tidak hanya bersifat politis, tetapi juga berkaitan dengan perdagangan dan penyebaran budaya. Dalam catatan sejarah, Kalingga memiliki keterkaitan erat dengan wilayah Cina dan India, yang terlihat dari masuknya pengaruh budaya serta agama Hindu-Buddha di daerah tersebut. Penguasa yang pernah memerintah Kalingga. Dalam perjalanan sejarahnya, kerajaan Kalingga diperintah oleh sejumlah raja sebelum akhirnya dipimpin oleh seorang ratu terkenal, yaitu Ratu Shima. Raja pertama yang tercatat memerintah Kalingga adalah Prabu Wasumurti, yang berkuasa sejak tahun 594 hingga 605 Masehi. Setelah wafatnya Prabu Wasumurti, tampuk kepemimpinan Kalingga diteruskan oleh Prabu Wasugeni, yang berkuasa hingga tahun 632 Masehi. Selama periode ini, ada beberapa raja yang tercatat memerintah kerajaan, di antaranya Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, dan Prabu Kiratasingha. Pada tahun 674 Masehi, Ratu Shima naik tahta menggantikan suaminya, Prabu Kiratasingha, yang telah wafat. Ia juga dikenal dengan sebutan Dewi Wasuari dan dikenang sebagai pemimpin yang memiliki ketegasan serta kebijaksanaan luar biasa. Selama masa kepemimpinannya, Kalingga mencapai puncak kejayaan, terutama dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Berikut daftar penguasa yang pernah memimpin kerajaan Kalingga. 1. Prabu Wasumurti, 594 hingga 605 Masehi. 2. Prabu Wasugeni, 605 hingga 632 Masehi. 3. Prabu Wasudewa, 632 hingga 652 Masehi. 4. Prabu Kiratasingha, 632 hingga 648 Masehi. 5. Prabu Wasukawi, 652 Masehi. 6. Prabu Kartikeya-Singha, 648 hingga 674 Masehi. 7. Ratu Shima, 674 hingga 695 Masehi. Letak pasti dari pusat pemerintahan kerajaan Kalingga masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan ini diperkirakan berlokasi di pantai utara Jawa Tengah, dengan kemungkinan pusatnya berada di sekitar Kabupaten Jepara atau daerah sekitarnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wilayah kekuasaan Kalingga mencakup daerah yang luas, mulai dari Kabupaten Pekalongan hingga Jepara, menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki cakupan teritorial yang cukup besar.
Meskipun belum ada bukti arkeologis yang benar-benar dapat mengonfirmasi lokasi pastinya, banyak ahli sejarah yang mengacu pada catatan Tiongkok untuk mendapatkan gambaran tentang kerajaan ini. Dalam catatan sejarah dari dinasti Tang, disebutkan bahwa Holing atau Holing merupakan salah satu kerajaan di Jawa yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Selain itu, wilayah ini juga dikenal sebagai tempat para penetap Buddha dari luar negeri datang untuk belajar dan menyebarkan ajaran agama. Keberadaan Kalingga sebagai salah satu kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara menunjukkan bahwa wilayah ini telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan dan penyebaran budaya yang lebih luas, mencakup India, Tiongkok, hingga wilayah Asia Tenggara lainnya. Pengaruh budaya luar ini terlihat dalam sistem pemerintahan, hukum, dan agama yang dianut oleh masyarakat Kalingga. Keberadaan kerajaan Kalingga di Pulau Jawa dapat ditelusuri melalui berbagai peninggalan sejarah yang ditemukan di berbagai lokasi. Peninggalan-peninggalan ini tidak hanya berupa prasasti yang memuat catatan penting mengenai kehidupan sosial dan politik pada masa itu, tetapi juga berupa situs dan candi yang mencerminkan pengaruh keagamaan yang berkembang di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa peninggalan yang dikaitkan dengan kerajaan Kalingga. 1. Prasasti Tukmas, bukti kejayaan di lereng Gunung Merapi. Salah satu peninggalan yang dipercaya berkaitan dengan kerajaan Kalingga adalah Prasasti Tukmas. Prasasti ini ditemukan di bagian barat lereng Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakau, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta, yang menunjukkan adanya pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara pada masa itu. Isi prasasti ini menyebutkan tentang sumber mata air yang jernih, yang alirannya dianalogikan dengan Sungai Gangga di India, sungai suci dalam agama Hindu. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat pada masa itu sangat menghormati alam dan menghubungkan unsur-unsur alam dengan keyakinan spiritual mereka. Selain tulisan, prasasti ini juga dihiasi dengan beberapa gambar simbolik, antara lain trisula, kendi, kapak, kelasangka, cakra, dan bunga teratai. Setiap simbol tersebut memiliki makna yang mendalam dalam ajaran Hindu. Sebagai contoh, trisula adalah lambang dari Dewa Siwa, sedangkan cakra adalah senjata yang sering diasosiasikan dengan Dewa Wisnu. Keberadaan simbol-simbol ini menegaskan bahwa pengaruh Hindu cukup kuat dalam kehidupan masyarakat Kalingga, meskipun terdapat juga indikasi adanya pengaruh agama Buddha. 2. Prasasti Sojomerto, jejak awal Wangsa Shailendra. Peninggalan lain yang juga dikaitkan dengan kerajaan Kalingga adalah Prasasti Sojomerto yang ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini ditulis dalam aksara Kawi dan menggunakan bahasa Melayu kuno, yang merupakan salah satu bentuk awal dari bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara. Diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Prasasti ini dibuat di atas batu andesit dengan ukuran yang cukup besar. Isinya mencatat silsilah sebuah keluarga yang terdiri dari seorang tokoh bernama Dapunta, ayahnya Santanu, ibunya Badrawati, dan istrinya Sampula. Yang menarik dari prasasti ini adalah penyebutan nama Dapunta Shailendra, yang diduga kuat sebagai leluhur dari Wangsa Shailendra, dinasti yang kemudian memerintah di kerajaan Mataram kuno. Meskipun prasasti ini tidak secara langsung menyebutkan kerajaan Kalingga, namun keberadaannya memberikan gambaran tentang hubungan antara dinasti-dinasti yang berkuasa di Jawa Tengah pada masa itu. 3. Candi Angin, struktur megalitik misterius di Jepara. Salah satu peninggalan yang unik dan masih menyimpan banyak misteri adalah Candi Angin, yang terletak di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nama Candi Angin diberikan karena lokasinya yang berada di tempat tinggi dan tetap berdiri kokoh meskipun sering diterpa angin kencang. Keunikan Candi Angin membuat banyak ahli sejarah memperkirakan bahwa candi ini mungkin lebih tua daripada Candi Borobudur. Bahkan ada yang berpendapat bahwa candi ini berasal dari masa sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Berbeda dengan candi Hindu dan Buddha lainnya yang ditemukan di Jawa, Candi Angin memiliki struktur yang khas dan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum Hindu-Buddha berkembang di wilayah tersebut, masyarakat setempat sudah memiliki kepercayaan dan tradisi keagamaan tersendiri. Namun, tetap ada indikasi bahwa setelah Hindu mulai berkembang, candi ini kemudian digunakan sebagai tempat peribadatan bagi penganut Hindu Siwaisma. Keberadaan Candi Angin juga menjadi bukti bahwa kawasan pantai utara Jawa Tengah sudah berkembang sejak masa kuno, serta memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan Hindu yang berasal dari India.
4. Candi Bubrah, reruntuhan peninggalan Buddha di Jepara. Tidak jauh dari Candi Angin, terdapat sebuah candi lain yang dikenal dengan nama Candi Bubrah. Candi ini juga terletak di Desa Tempur, Kecamatan Kling, Kabupaten Jepara, dan saat ini hanya tersisa runtuhan yang mencapai ketinggian sekitar 2 meter. Nama Bubrah sendiri dalam bahasa Jawa berarti hancur atau rusak, yang menggambarkan kondisi candi ini saat ditemukan. Meskipun demikian, peninggalan ini tetap memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Berdasarkan temuan arca Buddha di lokasi ini, banyak sejarawan yang berpendapat bahwa Candi Bubrah dulunya merupakan tempat ibadah bagi penganut agama Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa kerajaan Kalingga, baik agama Hindu maupun Buddha berkembang secara berdampingan. Selain itu, penemuan Candi Bubrah semakin berkuat dugaan bahwa wilayah Jepara pada masa lalu adalah salah satu pusat penting bagi penyebaran ajaran Buddha di Jawa Tengah. 5. Situs Puncak Sangat Likur, pusat keagamaan di Gunung Muria. Peninggalan terakhir yang sering dikaitkan dengan kerajaan Kalingga adalah situs Puncak Sangat Likur yang terletak di puncak Gunung Muria, tepatnya di puncak Rahtau, Kecamatan Kling, Kabupaten Jepara. Di situs ini ditemukan 4 arca batu yang masing-masing dinamai berdasarkan tokoh dalam mitologi Hindu, yaitu Batara Guru, Narada, Togok, dan Wisnu. Penemuan ini mengindikasikan bahwa wilayah tersebut memiliki hubungan erat dengan ajaran Hindu dan kemungkinan besar digunakan sebagai tempat suci atau pusat pemujaan pada masa lalu. Selain keempat arca tersebut, di sekitar puncak gunung juga ditemukan 6 tempat pemujaan yang diberi nama berdasarkan tokoh pewayangan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut pernah menjadi tempat sakral yang digunakan untuk upacara keagamaan. Pada tahun 1990, Balai Arkeologi Yogyakarta menemukan sebuah prasasti di daerah ini yang dikenal sebagai Prasasti Rahtawun. Prasasti ini semakin memperkuat bukti bahwa Gunung Muria memiliki keterkaitan dengan kerajaan Kalingga dan pernah menjadi salah satu pusat spiritual pada masa itu. Peninggalan-peninggalan yang dikaitkan dengan kerajaan Kalingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kehidupan sosial, politik, dan keagamaan pada masa itu. Prasasti seperti Tukmas dan Sojomerto memberikan informasi tentang hubungan budaya dan pemerintahan. Sementara situs seperti Candi Angin, Candi Bubrah, dan Puncak Sangat Likur menunjukkan perkembangan keagamaan yang kuat di wilayah tersebut. Dengan ditemukannya berbagai peninggalan ini, dapat disimpulkan bahwa kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan penting di Nusantara yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah peradaban di Pulau Jawa. Meskipun bukti-bukti yang tersedia masih terbatas, peninggalan-peninggalan ini tetap menjadi sumber berharga bagi penelitian sejarah di masa mendatang. Kerajaan Kalingga mungkin tidak sepopuler Majapahit atau Sriwijaya, tetapi perannya dalam membentuk peradaban di Nusantara tak bisa diabaikan. Di bawah kepemimpinan Ratu Shima, Kalingga menjadi kerajaan yang dihormati, dengan hukum yang tegas dan rakyat yang hidup makmur. Namun, seperti kerajaan lainnya, kejayaan Kalingga akhirnya meredup. Serangan dari Sriwijaya dan perubahan zaman membuat kerajaan ini perlahan menghilang dari catatan sejarah. Meski begitu, jejaknya tetap abadi melalui prasasti dan situs peninggalan yang bisa kita saksikan hingga hari ini. Sejarah adalah cerminan masa lalu yang memberi kita pelajaran berharga. Dengan memahami jejak kerajaan-kerajaan Nusantara, kita bisa lebih menghargai warisan leluhur kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian suka dengan pembahasan sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jelajahi jejak kejayaan Nusantara.